Terbongkar rahasia besar. Ada rahasia besar yang tersimpan di balik pengesahan KUHP terbaru. Konon katanya, regulasi ini disebut-sebut adalah upaya sengaja untuk menjegal Purbaya. Gimana enggak? KUHP ini berpotensi melumpuhkan kewenangan lembaga yang lagi kerjasama dengan Pak Pur untuk memberantas mafia. Jangan-jangan ini adalah permainan licik dari para mafia lagi. Mereka ini pakai jalur belakang undang-undang untuk menyelamatkan diri. Atau jangan-jangan ini ada kaitannya dengan ketar-ketirnya anggota dewan yang terlibat mafia dan takut disapu bersih. Makanya kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perpu. Batalkan segera KUHP ini, karena ini membahayakan penegakan hukum. Sebagai contoh, ini sangat membahayakan agenda pemberantasan narkoba. Wow. Karena penyidik BNN akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Wah. Satu, kalau Prabowo serius dengan agenda narkotik, Prabowo harus tahu, KUHP sangat membahayakan agenda pemberantasan narkotik oleh BNN. BNN di seluruh Indonesia akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Yang kedua, Prabowo harus tahu, KUHP terbaru akan membahayakan penanganan isu terkait bea cukai. Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan, mohon baca undang-undang KUHP, karena penyidik-penyidik di bea cukai akan kehilangan kewenangan menangkap, akan kehilangan kewenangan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Waduh. Ya, jadi kalau kemudian ada kejadian kejahatan di bea cukai, penyelundupan dan lain-lain, Pak Purbaya bilang akan tangkap. Hei, penyidik Anda bea cukai akan kehilangan kewenangannya kalau di situ tidak ada penyidik Polri. Apalagi Prabowo yang katanya peduli lingkungan hidup, kehutanan, akan kehilangan tuh Polhut itu. Polhut akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Waduh. Apalagi agenda Komnas HAM yang sedang menyelidiki ya kejahatan HAM berat, di mana di Undang-Undang HAM 2000 perintahnya perintah kejaksaan. Tapi di pasal 20 KUHP perintahnya penyidik Polri. Ada pertentangan yang luar biasa, minimal 4 saja. Prabowo akan bersikap seperti apa? 4 Januari, ini akan terjadi kekacauan luar biasa. Kalau saya lawyernya nih, saya lawyer bandar. Saya lawyer bandar narkotik. Ada penangkapan oleh BNN, saya akan eksepsi langsung. Saya bilang ke BNN, Anda tidak berwenang menangkap. Kenapa? Karena pasal 93 KUHP menyatakan BNN, penyidik BNN, kalau menangkap harus perintah penyidik Polri. Waduh, ini benar-benar ngeri loh teman-teman. Dari YLBHI ini memperingatkan Pak Prabowo dan juga pemerintah ya untuk lebih perhatian nih soal KUHP yang baru ini teman-teman. Karena KUHP atau KUHP yang baru ini berpotensi untuk melumpuhkan kewenangan dari BNN, Bea Cukai, dan juga Polhukam. Agak ngeri juga nih teman-teman. Perang besar melawan mafia sudah di depan mata. Sinyal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa lalu. Ia menyebut bakal menyapu bersih pelaku sindikat kejahatan dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut sudah mengantongi identitas para pelaku jaringan gelap, mulai dari kasus penyelundupan tekstil, baja, dan sederet komoditas lain. Menurutnya, praktik culas kelompok tersebut mengeruk keuntungan lewat praktik under-invoicing, yakni sengaja memanipulasi dan menurunkan nilai barang impor dari harga asli. Kapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under-invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Terima kasih Pak. Purbaya juga mengungkap bakal menggalakkan lagi aturan pelarangan impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Kedepannya, pelaku impor pakaian bekas akan mendapat hukuman tambahan berupa denda serta di blacklist pemerintah. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu persatu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi
ratio dan pertumbuhan industri domestik. Apakah ini nih gara-gara statement dari Pak Purbaya ini yang mengatakan kalau akan ada penangkapan besar-besaran yang akan dilakukan